Halo, assalamualaikum guys. Bertemu lagi dengan saya Nining Amelie Putri dengan NIM 2058109 pada mata kuliah Sosiologi Komunikasi dengan diampu oleh Bapak dosen Muhammad Isa Gautama, SPD MSI. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang teori efek komunikasi massa. Yang pertama itu adalah teori Spiral of Silence Theory. Yang kedua adalah teknologi determinan teori. Nah, di sini ada Spiral of Silence Theory yang tokohnya Elizabeth pada tahun 1973. Di sini saya juga menempelkan gambar Elizabeth, di mana Elizabeth berpendapat bahwa kelompok minoritas cenderung lebih diam dan tidak berani mengeluarkan pendapatnya karena takut terisolasikan pada kaum mayoritas. Mereka mengikuti pendapat mayoritas sehingga pendapat minoritas itu tenggelam dalam pendapat-pendapat mayoritas lainnya. Selanjutnya, asumsi dari teori spiral of silence ini ada 3 asumsi dasar dari teori spiral ini yang dikemukakan menurut Neumann pada tahun 2007. Yang pertama itu adalah individu umumnya berusaha menghindari isolasi, dan yang kedua itu adalah ketakutan akan terisolasikannya membuat individu menilai opini tersebut terus-menerus. Yang ketiga adalah perilaku masyarakat yang berpengaruh terhadap opini penilaian publik. Di sini kita dapat mengambil contoh kasus dari teori ini. Pada kasus yang sangat marak kemarin, pada kasus Ahok menistakan agama, kaum mayoritas beropini atau berpendapat bahwa Ahok benar-benar menistakan agama. Tetapi sedangkan kaum minoritas berpendapat sebaliknya. Pada kaum ini, pendapat kaum minoritas ditekan oleh kaum yang mayoritas, sehingga muncul pendapat-pendapat baru atau pendapat-pendapat umum bahwa Ahok benar menistakan agama. Pada kasus ini terlihat jelas bahwa opini kaum minoritas tidak berpengaruh terhadap kaum yang mayoritas. Selanjutnya di sini ada teknologi determinans, di mana dalam teori ini tokohnya adalah Marshall pada tahun 1962. Di sini saya juga menempelkan gambar Marshall. Menurut Marshall, perubahan yang terjadi pada macam cara berkomunikasi akan membentuk keberadaan manusia itu sendiri. Dari teknologi merubah cara berpikir, berperilaku dari abad sebelumnya menuju abad yang seterusnya. Media tidak hanya memperluas jangkauan kita terhadap suatu tempat, informasi, tetapi menjadikan hidup lebih efisien dan lebih mudah. Contoh dari teori fenomena teknologi determinansi ini dapat kita lihat di mana semakin maraknya HP dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya HP, laptop, dan lain sebagainya sangat mempermudah dalam bertukar informasi, bertukar kabar, dan yang seharusnya banyak keuntungan dengan adanya teknologi-teknologi baru, tetapi yang terjadi malah mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Dengan adanya HP, masyarakat lebih asik dengan dunianya sendiri dan mengabaikan lingkungannya, serta tidak peduli dengan apa-apa yang terjadi di dalam lingkungannya. Itu sangat membuat efek negatif dalam bermasyarakat. Sekian dari pemaparan materi kita tentang teori efek komunikasi massa ini. Di sini saya cukup menjelaskan 2 teori dulu, dan lain kesempatannya kita bertemu lagi. Terima kasih, semoga ilmu-ilmu itu bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.